Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat penguji UKIN PPG 2022. Perkenalkan, nama saya Edi Lulu Riyadi, SPD, dari Universitas Pendidikan Ganesha Bali, dengan NIM 2274831056. Saya mengajar di kelas 5 SDN Siamul 01, Kecamatan Tabun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang suhu dan kalor, dengan materi meringkas teks eksplanasi dari sebuah media elektronik. Mohon saran dan kritikannya dari para penguji UKIN untuk kebaikan pembelajaran yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, anak-anak? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba berdiri semuanya, kita cek kerapihan. Cek kerapihannya, lihat temannya samping kanan kirinya rapi apa belum? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya. Coba Bapak-bapak pengen tes di pagi hari. Udah sarapan? Nah, coba tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Luar biasa. Apakah hadir semua hari ini? Luar biasa. Kanan kirinya hadir semua. Kelasnya bersih. Orangnya rapi-rapi. Luar biasa. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai, Bapak minta untuk berdoa. Berdoa Bapak minta Afifah untuk mimpin doa atau sifah. Boleh? Afifah ya, silakan pimpin berdoa, teman-temannya dipimpin sama siswa yang paling rapi hari ini. Kan, Mbak. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Afifah dan kalian yang sudah berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kita bisa belajar yang bermakna pada hari ini. Baik anak-anak, ya. Setelah berdoa dan mengecek kehadiran, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Hari Merdeka ciptaan dari H. Mutahar. Ya, bersama-sama ya. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Negara sudah merdeka, kita harus cinta terhadap bangsa Indonesia. Karena apa? Sekarang sudah belajar sudah enak, ada infokus, ada komputer, kalian baju seragam. Zaman dulu, zaman penjajahan, boro-boro bisa belajar seperti ini. Karena kita dijajah terus. Makanya kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia. Ya, kalian cinta dengan bangsa Indonesia? Cinta. Salah satunya adalah mencintai produk dalam negeri. Baik, ya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang rantai makanan, ya. Sekarang Bapak akan
mengajak belajar kalian tentang teks eksplanasi pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dibuka handphonenya ya, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1 mulai. Silakan dijawab. Ya, Ibnu posisi di atas, kedua Najwa. Wih, Najra langsung loncat kedua. Posisi pertama Ibnu, Najra sama Najwa. Andin langsung loncat dari posisi pertama, Andin. Yasmin menyusul, naik, menyusul Najwa. Iya, ternyata Ripa langsung langsung nyalip. Apa itu teks eksplanasi? Ya, apa itu teks eksplanasi? Tadi di dalam soal sudah dijawab ya. Pelajaran yang Bapak buat dalam bentuk puisi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Ini kita belajar teks eksplanasi tentang kejadian alam. Contoh saat ini, kejadian apa yang terjadi saat ini? Yaitu banjir. Ya, jadi teks eksplanasi itu teks tentang peristiwa kejadian alam ataupun sosial. Ada banjir. Kemarin di Cianjur ada apa? Gempa, ada longsor, gunung meletus, kejadian alam. Jadi coba diulang kembali, apa itu teks eksplanasi? Teks bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? 1, bareng-bareng. Nah, teks informasi yang berisi fakta, bukan hoak ya, bukan gosip, bukan berita bohong, bahwa kejadian itu benar-benar kejadian. Banjir di Sri Amur Bekasi, benar kejadiannya banjir, bukan hoak. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif, yaitu sifatnya memberikan informasi. Yang keempat, berfokus pada hal umum, ya. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, masih semangat anak-anak? Lanjut. Lalu apa struktur dari eksplanasi? Ya, biasanya struktur eksplanasi itu pertama pendahuluan atau gambaran umum. Banjir di mana-mana, atau gempa di mana-mana, atau gempa di suatu tempat. Itu gambaran umum. Baru paragraf yang keduanya, kalimat penjelas atau gambaran sebab akibat dari adanya masalah tadi apa gitu ya. Terus yang bagian ketiga, interpretasi atau penarikan sebuah kesimpulan. Ada yang pengen jadi wartawan di sini? Angkat tangan siapa yang pengen jadi wartawan? Apa wartawan itu kerjanya? Mencari informasi. Oke. Nah, dalam teks eksplanasi kita juga ada hubungannya dengan kata kunci. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Baca bareng-bareng. Kata-kata penting yang terdapat dalam sebuah teks dan biasanya ditulis ulang dalam bacaan tersebut. Itu kata kunci. Kata kunci, kata inti.
Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran dan meringkas sebuah bacaan? Nah, ini satu, harus membaca teks. Harus dibaca, nggak bisa kita meringkas tanpa membaca. Haikal bisa nggak meringkas tanpa baca teksnya? Nggak bisa, harus dibaca. Yang kedua, mencari ide pokoknya. Yang ketiga, menyusun ide pokoknya. Ya. Yang keempat, jika memungkinkan, ringkasan tersebut dapat diperpendek atau diringkas kembali. Nah, contoh. Coba Haikal, silakan. Ini ada sebuah teks eksplanasi ya. Coba Bapak minta berdiri, Haikal. Baca sebuah teks, contoh teks eksplanasi. Silakan. Ya, baca. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar telinga kita. Banjir adalah alam yang bersumber dari curah hujan yang interaksi tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh visi geografi sungai, lahan, pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan. Pengendali banjir sebagai akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah air akan menjadi aliran permukiman di atas tanah sebagai meresap ke dalam tanah, dan tentunya tergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran pemukiman cukup besar diganti menjadi permukiman dengan restriksi aliran pemukiman kecil. Akibat adanya aliran pemukiman tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat ada peningkatan debit aliran sungai yang besar. Oke, tepuk tangan buat Haikal. Ya. Ini contoh teks eksplanasi teks yang berupa fakta, ya. Ini strukturnya tadi. Atas ini tentang gambaran umum, tentang gambaran umum banjir. Ya, di sini adanya. Lalu ada kalimat penjelas. Di paragraf kedua ini ngejelasin apa itu banjir, penyebabnya apa, sebab akibatnya. Lalu di bagian akhir itu baru penarikan kesimpulan. Nah, kata kunci apa? Kata yang penting. Nah, ini contohnya erosi, curah hujan, ya, sungai dan lain sebagainya, itu adalah kata-kata kunci. Lalu ringkasannya apa? Nah, ringkasannya itu dari kata kunci ini dibuatlah sebuah ringkasan berdasarkan pokok-pokok pikiran. Banjir diakibatkan curah hujan yang meningkat sehingga menyebabkan erosi dan sedimenta. Pengalian hujan jadi pemukiman menunjukkan debit air yang sangat meningkat. Itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, anak-anak, hari ini tujuan pelajar hari ini yaitu satu, dengan melakukan percobaan tentang ya, anak-anak, jadi tujuan pelajaran hari ini ya, dengan mempelajari sebuah teks eksplanasi, siswa mampu untuk menemukan kata kunci dan meringkas sebuah
bacaan teks eksplanasi. Jadi hari ini kalian bisa menemukan kata kunci dan meringkas sebuah bacaan teks eksplanasi. Ya, paham anak-anak? Oke. Kayaknya mulai jenuh. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Tangannya dikatasin, yo, biar gerak. 3, 2, 1. Belum. Yo, gerakin. Nah. 3, 2, 1. Dini senang di sana. Di sini. La 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 la. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Memulai pelajaran hari ini, ya, sesuai dengan pelajaran teks eksplanasi, Bapak sudah menampilkan sebuah gambar peristiwa alam. Silakan disimak dengan baik ya sama kalian. Kira-kira penyebabnya apa? Hujan deras, sejumlah jalan Dengarkan. permukiman warga di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 90 cm. Hujan deras yang turun selama beberapa jam membuat ruas jalan Jati Bekar dan Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Pondok Gede menuju Bekasi Timur dan sebaliknya mengalami kemacetan hingga 3 km. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mogok akibat nekat menerobos banjir. Di Kecamatan Setu, merendam perumahan Kria Setu Perbaik. Sebanyak 148 kartu keluarga terdampak banjir dengan ketinggian bervariatif antara 50 hingga 90 cm. Banjir terjadi akibat luapan kali Sadang yang tak mampu menahan debit air akibat intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir. Meskipun begitu, sejumlah warga enggan dievakuasi. Mereka memilih bertahan di rumah karena beranggapan banjir tidak akan berlangsung lama. Sementara itu, ratusan rumah di komplek perumahan dosen IKIP Jadi Kramat, Jadi Asih, Jumat sore terendam banjir. Ketinggian air 90 cm hingga 1 meter. Banjir diakibatkan selain hujan dengan intensitas lama, juga akibat adanya air kiriman dari aliran Kali Cikeas Bogor. Sedikitnya 300 rumah terdampak banjir. Warga merasa sudah terbiasa dengan banjir yang sering terjadi di musim penghujan, sehingga sebagian dari mereka masih bertahan di rumah masing-masing. Guna membantu banjir cepat surut, mesin pompa milik perumahan terus diaktifkan. Sejumlah kendaraan roda 4 milik warga perumahan sebagian diungsikan ke dataran tinggi di depan gerbang masuk komplek. Hingga malam ini, komplek perumahan dosen IKIP masih terendam banjir. Dari Bekasi, tim TV One mengabarkan. Oke, ini ada salah satu berita. Teks eksplanasi itu adalah berkaitan dengan informasi. Bisa didapat dari media cetak. Contohnya apa media cetak? Koran, majalah. Bisa juga dari media elektronik. Contohnya dari dari YouTube, dari TikTok, Instagram, pinter. Itu adalah media elektronik. Perhatikan gambar video ini. Di sini di Bekasi terjadi banjir di mana-mana, Jati Asih, di Setu, di daerah kita sendiri di Tambun itu banjir. Kira-kira menurut kalian apa penyebab dari banjir? Kira-kira apa? Ayo.
Haikal? Karena cuaca sedang buruk. Karena cuaca sedang buruk, curah hujan semakin Ada lagi? Hafiz, kira-kira apa penyebabnya? Karena hujan yang deras. Hujan yang deras, sama seperti jawaban Haikal, Du. Najwa, kira-kira apa penyebab dari banjir? Apa 100 Sifa jawabannya. Orang-orang sering membuang sampah Coba tengok tetangga kita, buang sampah di mana aja, bahkan di sungai pun mereka buang, ya, sehingga air di sungai mampet dan meluap ke pemukiman warga. Drainase, tahu drainase? Ya, drainase itu aliran sungai. Banjir menggenang di halaman rumah, tapi tidak tahu airnya kemana. Itu drainase. Jadi larinya airnya kemana? Harusnya ke sungai. Ini kadang-kadang banyak pemukiman warga bangun rumah yang bagus, tapi tidak memikirkan selokannya, paritnya, sehingga ya menggenangnya di situ-situ aja. Ada juga di daerah kita sawah sebagai serapan air sudah hilang, dibangun dengan pondasi besi dan batu, sehingga penyerapannya hilang. Kira-kira menurut kalian apa pencegahan untuk supaya tidak banjir? Supaya tidak banjir, jangan buang sampah yang kedua, buat drainase atau saluran air. Yang ketiga, buat penyerapan air. Banyak penyerapan. Nah, ini salah satu masalah yang ada di sosial dan alam. Untuk memahami tentang tujuan pelajaran hari ini, Bapak sudah siapkan lembar kerja, ya. Bapak bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Silahkan bekerja sama dengan kelompok masing-masing untuk menjawab tugas dari latihan kerja siswa ya. Dengan teman satu kelompok dijawab ya. Ya, silakan Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan latihan kerja siswa. Silakan bekerja sama pakai kertas. Jawabin. Iya. Ada yang ditanyakan? Nanti yang maju satu orang aja. Ada yang mau bertanya tentang LKPD-nya? Cukup ya? Nah, silakan kalian tentukan dalam kelompok satu orang perwakilan yang mau presentasi ke depan hasil dari LKPD-nya. Lalu kelompok yang lain bisa menyimak dan bisa memberi komentar. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang maju siapa? Oh, Najwa, silakan Najwa. Yang lain perhatikan.
Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Lihat sini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pikiran pertama, banjir merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Buleleng. Pokok pikiran kedua, hujan deras disertai petir terjadi sejak pukul 15.30 WIB. Pokok pikiran ketiga, hingga malam banjir masih mengenai sejumlah lokasi. Kata kunci: 1. Banjir, 2. Hujan, 3. Warga, 4. Terendam. Ringkasannya, banjir diakibatkan oleh penyerapan air yang tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau memberikan komentar? Apakah yang disampaikan sudah betul? Apakah sudah betul yang disampaikannya? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2, Afifah yang maju ke depan. Yang lain perhatikan ya, boleh memberikan komentar. Memberikan komentar ya. Berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pikiran pertama, banjir merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Buleleng. Pokok pikiran kedua, sekitar jam 5 sore air mulai naik menggenangi jalan dan rumah warga. Pokok pikiran 3, hingga malam ini banjir masih menggenangi sejumlah lokasi. Kata kunci: 1. Hujan, 2. Warga, 3. Banjir, 4. Terendam. Ringkasan, hujan deras disertai petir terjadi sejak pukul 3:30 WITA. Sekitar jam 5 sore air mulai naik menggenangi jalan dan rumah-rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberikan komentar untuk kelompok 2? Ya, udah bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Siapa? Oh, Herlina, silakan sini Herlina. Oke. Kasih jalan. Ya, silakan kelompok 3, Herlina. Pokok pikiran pertama, banjir merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Buleleng. Pokok pikiran kedua, hujan deras disertai petir. Pokok pikiran ketiga, warga pun mulai membersihkan rumahnya. Kata kunci: 1. Banjir, 2. Hujan, 3. Warga, 4. Terendam. Ringkasannya, banjir diakibatkan karena hujan yang meningkat. Oke. Ada yang memberikan komentar untuk kelompok 3? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Siapa? Oke, Haika. Ya, Haika. Perhatikan. Pokok pikiran pertama, banjir merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Buleleng. Paragraf pikiran kedua, hujan deras disertai petir terjadi sejak pukul 15:30. Pokok pikiran ketiga, hingga malam ini banjir masih mengenangi sejumlah lokasi. Kata kunci: banjir, warga, hujan, petir. Ringkasannya, banjir diakibatkan karena curah hujan. Oke. Ada yang memberikan komentar untuk kelompok 4? Ya. Jaki? Oh. Apakah sudah setuju dengan pendapat dari kelompok 4? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Ya. Zakaria. Yang lain silakan memberikan komentar ya.
Pokok pikiran pertama, banjir masih merendam sejumlah ruas jalan di Singaraja dan Kampung Mawar. Para warga kemudian membantu para pengendara yang terjebak banjir. Hingga malam ini banjir masih menggenangi sejumlah lokasi. Kata kunci, banjir, hujan, warga terendam. Ringkasannya, banjir dikarenakan hujan yang deras hingga warga terendam banjir. Oke, ada yang berikan komentar untuk kelompok 5? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terakhir penampilan penyajian dari kelompok terakhir, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pikiran pertama, banjir merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Buleleng. Pokok pikiran kedua, sejumlah warga turun membantu para pengendara. Pokok pikiran ketiga, malam ini banjir yang mengenangi sejumlah lokasi. Kata kunci, banjir, hujan, warga terendam. Ringkasan, banjir diakibatkan adanya hujan deras. Oke, ada yang memberikan komentar untuk kelompok 6? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke. Sudah paham dengan teks eksplanasi? Sudah? Ya? Sudah paham? Oke, terima kasih atas pelajaran untuk kali ini. Karena kalian sudah paham dengan teks eksplanasi, silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan di meja Bapak ya. Nah, hari ini Bapak mengambil nilai ya. Karena sudah belajar teks eksplanasi, Bapak akan bagikan soal. Silakan kerjakan masing-masing di lembar pakai pensil boleh ya. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan ulangan harian untuk hari ini. Ya, langsung kerjain. Ya, anak-anak silakan, nggak boleh lirik kanan, lirik kiri. Silakan konsentrasi dengan tugasnya masing-masing. Bapak bagikan soal ulangan harian. Soal ulangan harian silakan kerjakan masing-masing ya. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan kerjakan soal harian. Tidak usah bekerja sama karena ini adalah penilaian harian. Penilaian pengetahuan. Langsung dikerjakan. Jawab, ya silakan jawab. 10 menit dari sekarang waktunya. Dijawab. Jangan bekerja sama. Sudah selesai? Oke. Bapak akan ambil kembali ya soal ulangannya.
Oke, bagaimanakah pelajaran hari ini? Senang? Apa yang kalian senang dari pelajaran tadi dari awal sampai akhir? Yang kalian senangin? Pelajaran? Ada kuisnya. Ya, jadi belajar tidak monoton, tidak jenuh. Ada kuis. Tadi siapa yang juara pertama kuisnya? Rifa. Yang kedua? Andin luar biasa juara kedua. Yang ketiga? Nadia. Tadi di awal Andin sama Nadia juara. Tiba-tiba di akhir pas ditutup nyalip Rifa masuk ya. Tanpa diketahui Rifa langsung jadi juara pertama. Itu luar biasa. Senang nggak dengan pelajaran kuis? Nanti next berikutnya pelajaran kuis. Alhamdulillah soal ulangan harian telah selesai kita laksanakan. Hari ini pelajaran tentang eksplanasi sudah kalian kuasai. Yuk kita berikan kesimpulan. Siapa yang mau mencoba? Apa itu teks eksplanasi? Teks tentang kejadian alam ataupun sosial. Ya, struktur dari teks eksplanasi ada bagian umum, ada bagian dan terakhir kata kunci dalam teks eksplanasi adalah kata penting yang selalu muncul ya. Meringkas, cara meringkas adalah dengan memahami bacaan lalu menyusun kembali ringkasannya. Baik anak-anak, silakan tugas di rumah kalian tulis teks eksplanasi dari berita elektronik atau media cetak. Silakan kalian pilih dari media elektronik ataupun media cetak di rumah ya. Dan materi besok, pelajaran besok yaitu tentang pelajaran IPA, yaitu bagaimana kalor dan perpindahannya, panas dan perpindahannya. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini ya. Semangat belajarnya. Bapak minta hari ini yang memimpin doa adalah Haikal. Silakan maju ke depan. Ya, silakan rapi-rapi. Doa hari ini dipimpin oleh Haikal. Ya, silakan. Sudah siap semuanya? Oke, silakan. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Selesai. Bersiap.